Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam dan istiqomah di atas sunnah. Kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kajian kita adalah kajian tematik seputar ibadah sirriyah. Ibadah yang pertama adalah kita bahas definisinya. Ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, yaitu segala nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mal, dari ucapan dan perbuatan, az-zahir wal batinah, baik dia zahir yang nampak maupun batin yang tidak tampak. Jemaah yang mulia, kita hidup diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah. Jadi bukan main-main, bukan senda gurau, bukan sia-sia, ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian seorang muslim yang cerdas, maka dia berusaha bagaimana waktunya 24 jam itu bernilai ibadah, sehingga dia meniatkan dari amalan-amalan yang mubah sekalipun untuk membantu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditulis sebagai ibadah. Dan ibadah ini sangat kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Ya, karena Ibnu Qayyim mengatakan kalau seseorang tidak makan dan tidak minum, maka dia terputus dari kehidupan dunia, meninggal. Namun, kalau seseorang terputus dari ibadah, ya, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Karena dia diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kemudian, jenis ibadah, para ulama mengatakan ibadah ada dua. Yang pertama adalah ibadah al-alaniyah, yang dilakukan terang-terangan, yang dilihat oleh manusia. Ya, misalnya sholat berjamaah. Karena yang namanya jemaah minimal 2 orang. Tidak ada sholat jemaah sendirian. Kemudian misalnya memelihara jenggot, ini pasti nampak. Nggak mungkin kita tutup-tutupi, ya kan? Kemudian hijab, jilbab bagi seorang akhwat, itu ibadah wajib. Maka ini termasuk ibadah alaniyah yang nampak. Kemudian ibadah sirriyah yang rahasia, yang nggak bisa dilihat, sangat banyak, ya. Yaitu yang tidak dilihat oleh orang lain, bahkan
Istri dan anak-anaknya di rumah nggak tahu kalau dia sedang beribadah. Nanti kita bahas. Berikutnya adalah keutamaan, ya, keutamaan atau fadhail ibadah sirriyah ini yang dilakukan secara sir, rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita memiliki ibadah rahasia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh yang tersembunyi, khab'un, yang tersembunyi, min amalin salih falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan juga Sahihul Jami'. Sahihul Jami'. Jadi kalau kita bisa ya lakukan amalan ibadah yang tersembunyi yang banyak, itu bagus. Yang kedua, sebab dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang dia itu bertakwa, kemudian kaya, artinya kaya jiwanya, tidak mau minta-minta sama orang. Kemudian al-khafi, yang tersembunyi amalannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hamba yang bertakwa, merasa kaya, ya tidak minta-minta sama orang, cukup, qanaah. Al-ghani, kemudian al-khafi, yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Yaitu al-khafi, seorang hamba yang beribadah kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain. Ini lebih disukai Allah. Yang ketiga, amalan para salaf, ya. Amalan para salaf, di antara bentuk-bentuk amalan para salaf. Poin yang ketiga, jadi ibadah sirriyah ini itu banyak dilakukan oleh para salaf agar menjadi contoh bagi kita. Di antaranya perkataan Al-Hasan Al-Basri, wafat tahun 110 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirr fayakunu alaniyatan abadan." Dan sungguh kami telah mendapatkan orang-orang yang seandainya mereka masih bisa menyembunyikan amalan, maka mereka tidak akan melakukannya secara terang-terangan selama-lamanya. Ini berkata Imam Tabari dalam tafsirnya Fathul Qadir. Jadi selama masih bisa dirahasiakan, kenapa tidak, gitu ya. Kemudian Muhammad bin Aslam, wafat tahun 242, beliau mengatakan, "Lau qadartu an antawi'a haitsu la yarani malakan la fa'altu." Seandainya aku mampu untuk ibadah, untuk melakukan ibadah sunnah dengan tidak dilihat oleh dua malaikat, niscaya aku akan melakukannya. Syiar A'lamun Nubala. Artinya sampai sebegitu ingin ikhlasnya mereka, ya, hanya Allah saja ibadahnya tersebut, dia ingin supaya malaikat tidak melihatnya. Itu mustahil, karena setiap orang pasti ada malaikatnya, ya, yang mencatat. Kemudian yang poin yang keempat, ya, keutamaan ibadah sirriyah. Bahwasanya ibadah sirriyah ini lebih afdal daripada ibadah alaniyah. Kenapa? Karena lebih jauh dari ujub. Ujub itu merasa diri lebih hebat dari yang lain, ya. Jadi seorang itu nggak boleh ujub. Kenapa? Karena dirinya ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu.
hanya kepadamulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Jadi kita ibadah itu karena pertolongan Allah, bukan karena kepintaran dan kecerdasan kita, ya. Kenapa? Lebih baik karena orang yang ibadah secara sir akan hilang darinya sifat ujub, akan hilang darinya riya. Dan ini biasanya datang, ya, dua sifat ini yaitu riya dan ujub datang apabila dilihat oleh orang lain. Beda kalau dia rahasia, itu kemungkinan kecil untuk riya dan ujub, ya. Oleh karena itu banyak ataupun ada beberapa orang yang memposting di statusnya, ya, entah WA, entah Facebook, dia mengatakan alhamdulillah sudah murojaah 3 juz hari ini. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia ibadahnya buat siapa? Di dalam hatinya ingin memacu orang lain, tapi ingin dipuji. Hati-hati, ya, habis pahalanya. Kemudian yang kelima, ibadah sirriyah mempengaruhi ibadah alaniyah. Ibadahnya seseorang secara sendiri-sendiri, sembunyi, itu mempengaruhi ibadahnya dia ketika depan orang, baik secara kualitas maupun keistiqomahannya. Jadi semakin banyak ibadah sirriyah seseorang, ya, maka semakin banyak pula ibadah alaniyahnya dan kualitasnya, ya, semakin baik. Apabila dia sendirian dia baik, ibadahnya banyak, maka di depan orang dia tidak meninggalkan ibadah tersebut. Karena sendirian saja dia istiqomah, apalagi banyak orang. Artinya tidak ada bedanya. Kemudian berkata Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari, wafat tahun 166 Hijriah. Kanatil ulama'u idza iltaqau tawassaw bihadhil kalimat. Apabila para ulama mereka bertemu, mereka saling mewasiatkan kalimat ini. Apa itu? Wa iza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'din. Apabila mereka pergi, mereka menulis surat satu sama lain, ya. Annahu man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki sarirahnya, yaitu rahasianya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki alaniyatahu, zahirnya, ibadahnya yang terlihat. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah, ya. Jadi kita sangat penting sekali ibadah-ibadah seperti ini. Jadi kalau ada orang yang memperbaiki sariratahu, batinnya, rahasianya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki apa? Lahirnya dia, zahirnya dia. Jadi Allah akan memperbaiki kualitas dari sisi keikhlasan agama seseorang. Jadi kalau ada orang yang terbiasa melakukan ibadah sirriyah, maka ketika dia melakukan ibadah alaniyah, maka akan terbiasa untuk ikhlas, ya, karena dia udah terbiasa ketika nggak ada orang, terbiasa baca Quran, terbiasa baca hadis, baca kitab. Jadi mau ada orang mau nggak ada orang dia tetap otomatis gitu, ya. Kemudian lebih membuat orang itu istiqomah karena dia memiliki jam terbang yang banyak dalam ibadah. Walaupun dia sendirian, dia udah tahu wiridnya hari ini berapa juz misalnya, berapa hadis atau berapa halaman dari kitab. Jadi mau ada orang, ya, dia tetap. Kemudian di antara sebab ketidakistiqomahan seseorang adalah kekurangan di dalam masalah keikhlasan, ya. Jadi seseorang itu ketika dia jauh dari manusia dia malas. Nah, ini berbahaya.
Berbeda dengan orang yang dia itu masuk ke halaqah tahfiz ya supaya lebih semangat karena teman-temannya pada menghafal. Ini lingkungan. Tapi tujuan dia itu bukan mencari pujian teman-temannya ya, tetapi memang apa? Tasmi' harus dengan teman. Enggak mungkin dia setorkan hafalannya dengan HP atau yang ya dengan dirinya sendiri, itu susah. Lebih lengket apabila dia dibenarkan dengan temannya ketika salah. Ya, begitu. Kemudian para ulama menyebutkan perumpamaan tentang pentingnya ibadah as-sirriyah ini. Jika dinisbatkan dengan ibadah alaniyah, mereka menyebutkan seperti Imam Wahab bin Munabbih meninggal pada tahun 100 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwasanya ibadah alaniyah jika dibandingkan dengan ibadah sirriyah, maka seperti daun ya dan akarnya. Jadi kalau kita lihat pohon, batang dan daunnya itu yang nampak. Ibadah alaniyah, tapi yang dalam itu apa? Yang paling jauh akarnya itulah ibadah sirriyah. Semakin kokoh ibadah sirriyahnya, ya, maka semakin kuat itu, walaupun pohonnya tinggi, karena akarnya merembet kemana-mana ke dalam bumi. Sebagaimana kita lihat gunung, itu para ahli mengatakan bahwasanya kalau kita lihat gunung, itu yang nampak itu hanya sepertiganya saja. Jadi 2/3-nya itu di dalam bumi. Ya. Wa kenal sebagaimana wal jibala autada. Allah berfirman dalam surah An-Naba, wal jibala autada. Kami jadikan bumi sebagai pasak, kami jadikan gunung sebagai pasaknya, pancangnya. Ibarat kemah, dia harus ada pasaknya supaya kemahnya nggak tumbang. Jadi bumi ini supaya nggak goyang, adanya gunung tadi ya. Kemudian yang keenam di antara fadail ibadah sirriyah adalah merasakan nikmatnya ibadah sirriyah, menjadikan seorang itu nikmat dalam beribadah secara umum. Jadi kalau orang ibadah sirriyah itu lebih nikmat daripada ibadah yang dilihat oleh orang. Berkata Muslim bin Yasar, wafat sekitar tahun 100 Hijriah, ma taladzadu al-mutalazziduna bimithli khalwati bimunajatillahi azza wa jal. Tidaklah orang-orang merasakan nikmat seperti nikmatnya orang yang berkhalwat dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Nabi SAW itu kakinya sampai pecah-pecah ketika sholat malam, karena sudah merasakan nikmatnya ibadah ketika sendirian. Jadi kakinya udah nggak terasa sakit lagi, ya, saking nikmatnya sholat. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan sifat nifaq, yaitu kemunafikan. Seorang sahabat mulia, sahibus sirri Rasulullah SAW, Huzaifah ibn Yaman, penjaga rahasia Nabi SAW, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal ana minal munafikin, apakah aku termasuk orang munafik? Karena Rasulullah sudah menyebutkan nama-nama orang munafik fulan kepada Huzaifah, ya. Maka dia takut kalau namanya ada disebutkan oleh Rasulullah. Apa kata Huzaifah radhiyallahu anhu? Atusolli idza khalauta, apakah kamu sholat jika kamu sendirian? Maksudnya adalah sholat nafilah, sholat malam, sholat sunnah yang lain. Wa tastaghfiru idza aznabta, dan apakah kamu minta ampun apabila kamu berdosa? Maka dia mengatakan ya. Maka Huzaifah mengatakan izhab fama ja'alakallahu munafiqan. Pergilah, Allah tidak menjadikan engkau sebagai seorang munafik. Nah, jadi oleh karena ya
dua solat yang paling berat bagi orang-orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat subuh dan isya. Kenapa? Dan sudah gelap. Pada zaman Nabi nggak ada lampu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau mereka tahu pahala yang ada di dalam keduanya, mereka akan mendatangi solat tersebut walaupun dalam rangka. Ya, saking besarnya pahala solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah, ya para sahabat itu bertakjiah ketika ada orang yang telat, masbuk dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, bahwasanya barang siapa solat subuh berjamaah maka pahalanya sama seperti orang yang solat sunnah semalam suntuk. Barang siapa solat isya berjamaah pahalanya sama dengan solat sunnah setengah malam. Ya. Kemudian yang kedelapan, memiliki kedudukan dan kewibawaan di mata manusia. Jadi kita lihat para ulama, ya, mereka memiliki izzah, keutamaan. Karena apa? Mereka memiliki ibadah-ibadah sirriyah. Di antaranya Abdullah bin Mubarak, ya, kemudian Imam Malik bin Anas dan lain-lain. Dan juga para ulama terdahulu dikenang terus. Misalnya Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis 40 hadis Arba'in Nawawi. Orang-orang mengatakan, ya, wah Imam Nawawi, udah banyak orang nulis kitab hadis 40. Buat apa untuk nulis kitab hadis lagi? Apa kata Imam An-Nawawi? Famakana lillahi fahuwa abqa. Apa yang untuk Allah Subhanahu wa taala maka dia lebih kekal. Ya, kita lihat di rumah-rumah kaum muslimin itu banyak sekali kitab-kitab beliau, Imam Nawawi rahimahullah. Karena apa? Karena beliau menulisnya dengan ikhlas, ya. Kemudian jamaah yang mulia, kita lihat bagaimana para salaf mereka berusaha menyembunyikan amalan-amalan mereka. Di antaranya contoh-contoh ibadah yang rahasia. Yang pertama adalah belajar ilmu syar'i, berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ibadah-ibadah yang rahasia yang pertama adalah ilmu. Para ulama mengatakan ilmu itu adalah sholat rahasia dan ibadahnya hati. Maka kita lihat orang yang duduk di suatu majelis atau orang yang sedang menunggu bis atau yang lain-lain misalnya, ketika di suatu tempat, itu secara zahir mereka sama semua, pakaiannya, apanya misalnya. Tapi kita nggak tahu di hati mereka tersimpan ilmu. Mereka paham, ya, sebagian mereka paham tafsir atau hadis atau yang lain yang membuat mereka itu lebih utama daripada yang lain, ya, karena mereka dianggap sholat sunnah, karena mereka memikirkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, ya, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, in kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an. Dahulu ada seorang laki-laki, dia selesai hafal Quran 30 juz. Tetangganya enggak tahu kalau dia sudah selesai. Wa in kana rajulu laqad faqihal fiqhil katsir wa ma yas'uru bihin nas. Ada seorang laki-laki, dia faqih, ya, paham agama, dan manusia itu enggak banyak yang tahu. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud wa Raqa'i halaman 45. Jadi kita nggak perlu ibadah itu teriak-teriak, ya, baca Quran teriak-teriak, zikir teriak-teriak. Kemudian jadi ada orang yang misalnya di kendaraan,
atau pergi ke pasar atau yang lainnya, tapi hatinya berzikir, tapi hatinya murojaah juz 30 misalnya, ya, dan banyak yang lainnya, dalam bentuk memanfaatkan waktu dan menjaga keikhlasan seseorang. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang sirriyah, ibadah-ibadah sir selain dari tadi, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah hati secara umum, misalnya rasa takut, harap, cinta, berbaik sangka, tawakal, tafakkur kepada alam semesta, tadabbur Quran, dan lain-lain. Jadi seperti kita jelaskan tadi, orang yang bijak itu, yang cerdas itu apa? Memanfaatkan momen-momen itu untuk ibadah. Dia bisa berzikir, bisa memikirkan ayat-ayat Allah Al-Kauniyah dan lain-lain. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dalam keadaan sendirian. Ya, seperti melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, mengambil harta tanpa hak, zina dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian poin yang keempat, ya, ketika seorang tadi melakukan kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban berupa melakukan ketaatan ataupun meninggalkan yang haram. Berikutnya poin yang keempat yaitu melakukan ibadah sunnah tanpa diketahui orang lain. Yang pertama adalah sedekah. Kita lihat potret para salaf, ya, bagaimana mereka mempraktikkan ibadah sirriyah ini. Yang pertama tentang sedekah. Kisah Zainal Abidin, itu tahun 93 Hijriah wafatnya beliau. Bahwasanya ketika masih hidup, beliau ini kalau malam, ya, keluar dan membawa tepung di pundaknya dan membagi-bagikan kepada orang miskin, ya, orang fakir, janda, dan mengetuk pintu mereka dan meletakkan tepung tersebut di depan rumah mereka. Jadi ketika diletakkan terus diketuk pintunya, ya, ketika pintu tersebut dibuka dia sudah pergi. Mereka tidak tahu siapa yang bersedekah tersebut. Sampai meninggallah Zainal Abidin. Ketika beliau meninggal, ya, maka orang-orang yang biasa mendapatkan makanan itu, tepung itu, udah nggak dapat lagi. Heran dia, kenapa nggak ada lagi nih? Dan ketika dimandikan, manusia melihat di belakang punggung Zainal Abidin itu ada bekas hitam, menunjukkan dia biasa memikul sesuatu yang berat. Barulah dia tahu bahwa selama ini, ya, orang-orang tahu selama ini Zainal Abidin yang telah membawakan kepada mereka tepung tersebut. Kemudian puasa. Bagaimana orang itu berpuasa sembunyi-sembunyi. Daud bin Abi Hindi, sekitar wafat tahun 140 Hijriah, disebutkan bahwasanya beliau puasa selama 40 tahun. Tidak ada yang tahu. Artinya puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa yang lainnya, bukan berarti 40 tahun ini tiap hari puasa, bukan. Ya. Dikisahkan bahwasanya keluarganya nggak tahu beliau adalah seorang penjahit kulit. Beliau membawa makanan dari keluarganya dan bersedekah dengan makanan tersebut di jalan. Kemudian pulang di malam hari dan makan bersama mereka. Jadi ketika dia bawa bekal dari rumah, itu seolah-olah untuk makan siang. Padahal dia kasih ke orang. Dia sudah sahur di rumahnya. Kemudian dia pulangnya malam berbuka. Dan keluarganya menyangka dia itu makan malam bersama keluarganya selama 40 tahun. Masya Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahir bis sadaqah. Orang yang menjaharkan Al-Quran terang-terangan, mengeraskan bacaannya, seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membacanya perlahan atau sembunyi-sembunyi, maka seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Kemudian juga ada seorang salaf bernama Rabi bin Husaim. Dia punya budak wanita. Jadi Rabi bin Husaim ini tahun 61 Hijriah. Dia punya budak wanita. Seorang wanita, budak wanita itu mengatakan, Rabi bin Husaim ini amalannya itu ya semuanya tersembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi. Apabila ada orang yang datang sedangkan dia membaca mushaf Al-Qur'an, maka si Rabi ini menutup dengan kain. Ya. Kemudian berikutnya adalah sholat malam. Ini sampai jam 3 aja Ustaz ya. 5 menit lagi insyaallah. Ini kisah-kisah ini penting supaya kita contoh ya. Kisah Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ayub As-Sikhtiyani disebutkan bahwasanya beliau sholat tahajud semalam suntuk dan berusaha merahasiakannya. Ketika datang waktu subuh, beliau mengeraskan suaranya seakan-akan baru bangun saat itu. Tazkiratul Huffaz dalam kitab itu. Kemudian berikutnya sholat rawatib di rumah. Hasan bin Atiyah mengatakan, sholatul rajuli inda ahlihi min amalis sirri. Sholatnya seseorang di rumahnya ini termasuk amalan rahasia, yaitu sholat sunnah. Dan banyak sekali yang lain ya. Ini yang kita tutup dengan kisah ini, yaitu Godul Basor. Ada seseorang yang ketika ada seorang wanita di depannya, dia tidak menundukkan pandangannya, tapi dia memejamkan matanya. Ketika itu dia pun menabrak ya, gara-gara dia tutup mata. Kenapa? Ketika ditanya kenapa yang ditutup mata, karena dia mengatakan, saya takut ya kalau orang melihat saya menundukkan pandangan itu karena manusia, dia tundukkan pandangan, jadi dia tutup matanya, jadi dia nabrak. Sampai seperti itu mereka ya, artinya takut ketika dilihat oleh orang. Yaitulah tadi beberapa keutamaan tentang ibadah sirriyah. Maka poin-poinnya ya, sebagai penutup, hendaknya kita jangan menceritakan amal soleh kita ya. Kemudian waspada dari ingin dihormati, ingin mendapat gelar sanjungan. Ini penyakit syuhrah, ingin terkenal, na'udzubillah. Kemudian jangan meninggalkan amalan karena manusia, ini juga nggak bagus. Jadi ada orang masuk masjid sholat sunnah, nggak jadi dia sholat sunnah karena banyak orang, ini juga nggak bagus. Kemudian poin yang keempat, jangan melarang orang lain untuk beramal secara terang-terangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu isi hati orang. Hati orang hanya Allah yang tahu. Walaupun dia bacanya kuat-kuat, terang-terangan, baca Al-Quran atau sedekah, biarin aja ya, karena kita nggak tahu dia ikhlas apa enggak. Itu antara dia dengan Allah ya. Tapi yang lebih afdol sembunyi-sembunyi, karena itu lebih ikhlas gitu ya. Nah, demikian, ini adalah faedah yang ana dengar dari daurahnya ya Ustadz di HSI Abdullah Roy, daurah kubro. Ini sebenarnya 1 jam atau 2 jam, tapi kita baca hanya setengah jam saja ya, cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.